Baik, jadi mimetik itu ya dari bahasa apa tadi? Yunani. Bahasa Yunani. Ingat ya, tak perlu dihafal dari bahasa Yunani. Kenapa Pak kok istilahnya ilmu pengetahuan banyak bahasa Yunani? Zaman Yunani itu ada dua paham negara. Ada namanya Athena dan Sparta. Ada yang mengandalkan ilmu pengetahuan, ada yang mengandalkan otot. Jadi karena itu istilah ilmu pengetahuan itu Yunani itu negara maju dulunya. Karena itu dia banyak mempengaruhi ilmu pengetahuan, termasuk tanaman-tanaman. Nanti kalau Anda lihat tanaman ini kok namanya begini, itu dari bahasa Yunani. Ya, gitu. Nah, jadi dikatakan itu ada paham yang mengatakan bahwa sastra itu tiruan alam. Tiruan itu kan tidak harus mirip, ya. Ya, ibaratnya kalau orang tidak tahu sepertinya dia serupa. Padahal ada tambahannya. Bedanya tadi ada unsur kreativitasnya, unsur fiktifnya, unsur imajinasinya, bumbu-bumbunya. Ngerti? Masakan rendang dari mana? Dari Padang, Pak. Dari Padang. Ya, kalau orang Malaysia katakan dari Malaysia, malah dari Padang. Oke, paham? Tapi ketika masakan Padang itu, rendang itu disajikan di hotel besar supaya disukai oleh tamu turis-turis asing, maka kokinya akan memvariasikan. Pertama hidangannya, yang kedua ada variasinya. Mungkin saja Anda akan melihat masakan rendang yang pakai mayonis. Sementara orang Minang nggak tahu mayonis. Rendang tetap rendang. Paham? Tiruannya ya tiruan rendang. Cuma ketika disajikan, kayaknya ada sedikit ininya ya, supaya ada jembatan seleranya antara orang turis itu dengan selera kita. Nah begitu juga ketika sastra dipandang seperti itu, ada peristiwanya ada. Siti Nurbaya itu bahkan sampai sekarang, ya kalau Anda ke Sumatera Barat, ada jembatan Siti Nurbaya, ada kuburan di Muara itu. Menurut konon ceritanya ada mengaku keturunan dari keluarga Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya itu. Karena itu memang ada legendanya peristiwa itu. Begitu sastra itu mengambil dari peristiwa yang dimitoskan oleh masyarakat, jadi diangkat jadi cerita seolah-olah orang banyak percaya. Malin Kundang misalnya, Anda pergi kalau ke Sumatera Barat ke Pantai Air Manis. Siapa yang udah pergi Pantai Air Manis? Udah. Anda masuk dari mana? Saya tidur, Pak, di sana. Dari Hutan Barat ke Sumbar. Enggak, masuknya ke atas itu dari mana? Dari belakang atau dari Teluk Bayur? Dari depan ini. Oh, berarti dari Jalan Aspal ya? Karena kalau di Teluk Bayurnya kan ada tangga. Kita ke Pantai Air Manis itu ada tangga banyak. Saya pernah bawa mahasiswa di situ. Itu orang biasa yakin karena ada batu karang yang dulunya karena ada ombak menyerupai seperti manusia. Lalu dibuatlah legenda. Anda lihat legenda itu selalu dia orang yakin karena kaitannya dengan alam. Ya. Dan zaman pengetahuan dulu orang tidak lagi menggunakan logika seperti sekarang pengetahuannya. Kalau sekarang percaya enggak ada orang manusia jadi batu? Enggak, karena ada baru kuliah di tingkat 1 udah berapa kali ada melawan orang tua. Berapa kali ada kena sumpah, kok enggak jadi batu juga, jadi mahasiswa PBSI. Tapi kadar pengetahuan orang pada waktu itu. Untuk pembelajaran, Anda jadi pelajar, Anda cobalah melawan orang tua jadi batu kayak begini. Anda takut. Kayak itu model pembelajarannya dengan karya sastra begitu. Jadi kejadian itu yang dilegendakan secara mitos, dia diyakini masyarakat ada, lalu muncullah sastra orality
yang berkaitan dengan anak durhaka. Tapi kalau kita lihat lagi di daerah lain, rupanya di daerah bukan hanya di Sumatera Barat aja anak durhaka itu. Di daerah lain juga ada namanya Sampuraga, bahkan saya sampai ke Brunei ada namanya Jong Kapal. Artinya sama. Coba Anda boleh teliti. Contohnya sama saya katakan itu. Masyarakat di sana percaya dengan peristiwa itu karena ada buktinya. Dari jadikan mitos, ada buktinya. Kalau di Brunei itu, di Sungai Brunei ada jong tuh, ujung kapal terbalik kayak kapal tenggelam di tengah Sungai Brunei itu. Saya dibawa oleh dosen di sana. Ceritanya sama. Oke. Cerita hantu. Di mana negara kan ada? Kira-kira di Amerika ada nggak hantu pocong? Nggak ada, karena orang mati di sana pakai jas. Nggak ada yang pakai kain kafan dikubur. Pernah nggak lihat orang Barat itu mati dikubur pakai kain kafan? Nah, bagaimana dia mau jadi hantu jadi pakai kain kafan? Pocong. Karena itu hantu-hantunya itu pakai jas. Dracula itu kan tinggal variasinya. Di dunia kita ini, di dunia mereka tuh ada namanya mitos yang ada manusia terbang, Batman. Nah, tinggal hantu pocong itu dikasih sayap. Dracula itu bisa terbang. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama. Hantu itu dari mana munculnya? Ada tak munculnya hantu itu dari supermarket? Tidak ada, dari kuburan. Kemudian rumah yang tinggal yang lama, yang tidak di apa orang. Misterinya itu, rumah tua. Konsepnya sama. Sama dengan anak durhaka tadi. Rata-rata anak durhaka itu siapa? Laki-laki. Benar kan? Ada nggak cerita anak durhaka itu perempuan? Satu. Yang kedua laki-laki. Ada nggak ada beradiknya banyak? Tidak. Punya bapak dia tidak. Tidak ada lagi tidak bapak. Laki-laki, jadi jangan takut anak yang perempuan nih dianggap anak durhaka. Karena perempuan kan ada cerita anak durhaka atau perempuan. Laki-laki, orang miskin, kemudian tidak ada bapaknya, dia tidak punya saudara. Nah, itu yang jadi gambaran. Lalu ada enggak ceritanya anak durhaka itu di darat? Artinya daerah daratannya, orang gunung. Ada enggak? Enggak ada. Karena rata-rata anak durhaka itu merantau. Berarti orang pesisir. Pinggir laut. Karena komunikasinya, kalau sekarang orang bisa aja terbang ke Malaysia kemana-mana naik pesawat. Ini dia berlayar istilahnya. Tidak ada ceritanya itu anak durhaka itu. Ini berlayar memang berlayar. Anda pernah lihat perahu layar? Anda lihat di finisi, memang pakai layar, andalannya angin. Karena dikatakan berlayar itu asal katanya orang tuh naik perahu layar, bukan naik ferry seperti sekarang. Orang belum menggunakan teknologi mesin. Berdasarkan arus angin, karena itu ada ahli. Karena itu kalau Anda lihat apa kapal latihnya Angkatan Laut Akabri itu ada namanya, sekali setahun itu dia mutar finisi. Ya, ilmu kelautan itu. Itu contohnya. Lalu merantau kemana merantau? Tidak jauh-jauh kemana? Ke Malaya, Malaysia itu Malaysia. Kalau sekarang kata orang-orang Riau, Malaysia itu negeri seberang parit, lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke Jakarta. Ya, itu negeri seberang parit. Karena saya kuliah di Malaysia, saya berkali-kali dulu pulang ke Malaysia. Ibaratnya kita pesan kopi di pesawat,
Belum habis kopi udah darat lagi. Hanya 45 menit. Ke Jakarta 50 menit. Itu contohnya. Tapi dulu tidak. Ya namanya melayat ya ke Semenanjung melayat. Lalu merantau itu berhasil nggak? Tidak. Dia berhasil dapat istri orang kaya. Ya. Nanti saya jumpalah kalian misalnya. Saya udah jompo betul. Pak, misalnya. Ini dulu kami pernah kuliah dengan Bapak. Anda kaya raya. Tapi yang kaya itu bukan karena Anda, karena suami Anda orang kaya. Bukan karena Anda sarjana bahasa Indonesianya kaya. Berhasil kuliah? Enggak, dapat suaminya kaya. Begitu Malin Kundang juga sama. Merantau berhasil atau tidak? Tidak berhasil dia. Tapi mindset orang pada masa itu kalau mau mengubah nasib, ya merantau. Dan itu melekat juga pada di mindset orang Minangkabau. Merantau. Ya. Karena gitu, ingin mengubah nasib, ya merantau. Ada sebuah negeri di Sumatera Barat itu, nama daerahnya saya sebut aja Sulit Air. Rata-rata orangnya itu merantau. Kalau di Pekanbaru ini orang nyewa rumah, kalau di sana tidak. Siapa yang mau nunggu rumah dibayar? Kenapa? Yang punya rumah tuh di rantau, di Tanah Abang. Itu kan rata-rata orang Minang. Fuji kan bapaknya orang Sumatera Barat. Gigi kan neneknya orang Sumatera Barat. Merantau. Ya konsepnya merantau. Dia berjaya di rantau, cuma setelah itu hasil. Tapi tidak semua orang rantau itu berhasil. Konsepnya yang tadi itu kebetulan keberuntungannya dia dapat istri orang kaya. Yang namanya istri orang kaya kan bisa gengsi lah. Katakan ini mengenalkan ibunya orang miskin. Itu menurut kita, versi kita kan. Tapi menurut ada artikel yang saya baca, ada namanya judulnya Pembelaan Malin Kundang yang ditulis oleh Umar Yunus, seorang Minang, warga negara Malaysia, dosen di Universitas Malaya. Saya pernah ketemu pada tahun 81, beliau sudah meninggal. Dia katakan, Malin Kundang itu bukan anak durhaka katanya. Dia melawan mitos. Dia menulis buku mitos dan komunikasi. Bukunya judulnya Mitos dan Komunikasi. Ada kalau mau seri Esni, ada beberapa tahun 80-an tuh ada satu terbitan buku sastra nama seri Esni, ya. Salah satu tuh karya dia. Itu Mitos dan Komunikasi. Judul bukunya. Jadi menurut dia, kenapa? Ya bisa saja Malin Kundang itu masa ragu dia. Apakah itu ibunya atau tidak? Pak, kok begitu Pak? Ya Anda berpikir kekinian. Kalau sekarang Anda merasa ragu, ini betul enggak ibu saya? Setiap hari Anda pegang HP, setiap hari Anda bisa video call. Tapi pernah Anda bayangkan misalnya ketika Anda ketemu dengan kawan Anda ketika di TK dulu. Tahu-tahu dia udah punya anak, tiba-tiba dia panggil Anda. Masa lupa? Kan kawan kita dulu. Sama kita TK dulu. Mikir yang mana ya? Mikir kita. Kenapa? Ya kita mindset kita, pikiran kita tuh ya waktu kecil. Bisa jadi Malin Kundang itu dia pikirnya, dulu ibu saya tidak begini. Apalagi orang kerja orang kampung. Tuanya cepat. Kalau orang kota kan tidak. Apalagi sekarang orang kota pakai skincare. Mau produk merek siapa? Berarti ada duit. Mau pakai tarik benang atau tarik besi, kawat. Mau cepat, mau tegang kali, tarik kawat. Mau cepat lagi, tarik pakai tali, leher, mampus. Jadi itu yang kadang-kadang benar juga ya. Seperti itu.
Sama yang saya baru teringat benar kata Mongol. Anda lihat konten Mongol mengatakan hantu di Indonesia itu banyak yang disabilitas. Suster ngengsot, bagaimana dia melakukan orang? Jalannya tidak benar. Ya. Sama kemarin tuh tadi pagi itu saya nonton Ustadz yang kotanya Deddy Kobuzer. Sebetulnya saya tetap takut dengan manusia. Tapi karena kita merasa takut, akhirnya dia berani. Kenapa kita bisa lewat kuburan tuh atau lewat daerah apa, permisi, kita yang memuja dia. Kenapa tidak baca ayat kursi, baca surah An-Nas, Al-Falaq yang diajarkan? Kenapa kita masuk bermisi atau berarti kita membesarkan dia? Ya, itu ya konsep yang benar juga saya katakan. Nah, jadi kembali ke kajian kita, mimetik itu konsep yang ada dalam masyarakat, apakah jadi mitos bagi masyarakat, jadi cerita rakyat saja, cerita orality masyarakat, lalu direproduksi oleh sastrawan dari karya tulis. Kalau yang model begitu kebanyakan dulu pada zaman Raffles. Raffles itu jenderal ketika Inggris berkuasa, karena dia peduli. Ini kan beda ya. Kalau Anda lihat sejarah, Inggris, Jepang, ada Portugis juga menjajah, ya. Kemudian ada Inggris. Inggris itu peduli. Karena itu ada negara persemakmuran namanya. Mantan-mantan negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Mereka buat persatuan. Dia mencerdaskan. Salah satu diantaranya, orang Raffles itu, dia mencoba menyuruh orang mendokumentasikan sastra-sastra cerita-cerita rakyat itu. Karena itu kita kenal namanya naskah kuno yang dikatakan filologi tadi kajiannya Pak Mustian, filologi. Dari mana? Dari cerita rakyat. Nah, kembali ke mimetik tadi, bukan hanya cerita rakyat, ada peristiwa terjadi. Ya, contoh nih, zaman reformasi, apa yang Anda bisa, kalau Anda tidak mengalami 98, Anda lihat tahun berapa? 2000-an, Pak. Nah, jangan dengan Anda dianggap anak reformasi, Anda anak zaman Z, katanya. Setelah Z itu zaman Anda tidak ada lagi zaman. Setelah Z apa lagi abjadnya? Kan ada lagi. Hah? Kalau milenial, Pak. Milenial, setelah milenial apa lagi zamannya? Nah, oke lah, kita bicarakan itu, enak itu. Katakanlah Anda zaman Z sekarang, Anda tidak mengenal, tapi Anda bisa lihat sejarahnya. Anda bisa, kalau orang bicara reformasi, peristiwa, ya, gedung DPR MPR itu diduduki oleh para mahasiswa. Ya, sekarang aktivis-aktivis itu banyak, ada sebagian itu masuk ke dunia politik, masuk partai, ya, bahkan muncul di ILC-nya karena Ilyas itu sering tuh, reformasi itu. Rocky Gerung itu dia ikut membawa mahasiswanya demo, turun ramai. Jadi kalau Anda lihat gedung DPR itu, Anda bayangkan sampai ke atap gedung yang apa seperti buku terbuka itu diduduki mahasiswa. Maka orang khawatir waktu itu runtuh. Kenapa? Ya karena waktu itu orang mendemokan ingin menurunkan presiden reformasi itu, Soeharto. Karena menurut mereka itu Soeharto sudah terlalu lama. Ya. Udah enak orang lihat cara dia memerintah. Udah ngawur gitu. 25 tahun dia menjadi presiden. Jadi orang melihat banyaklah sentimen orang, walaupun kita harus lihat kebenarannya, ya. Tapi orang melihat aja sekasat mata, anak-anaknya kaya. Apa bedanya dengan sekarang? Terakhir anaknya diangkat jadi menteri, Pak Tutut. Terakhir seperti itu. Nah, kembali ke persoalannya, muncul
rekaman dari sastrawan namanya Taufik Ismail, nanti ada cari. Ya. Dia buat puisi tentang reformasi itu. Bunyi puisinya. Mahasiswa takut dengan dosen. Dosen takut dengan dekan. Dekan takut dengan rektor. Rektor takut dengan menteri. Menteri takut dengan presiden. Presiden takut dengan mahasiswa. Siklus ketakutan itu. Jadi saya ulangi lagi. Mahasiswa takut dengan dosen. Dosen takut dengan dekan. Dekan takut dengan rektor. Rektor takut dengan menteri. Menteri takut dengan presiden. Presiden takut dengan mahasiswa. Jadi kalau Anda lihat lagu-lagu mahasiswa yang sekarang itu tentang, kalau ada selalu ada cara itu gerakannya, itu inspirasinya dari sana. Tentang demo-demo itu. Tapi yang perlu saya kritik Anda, jangan karena aja pada demo. Jangan pada demo aja. Anda juga harus berani kritik diri Anda sendiri. Nyatanya banyak sekarang aktivis-aktivis itu yang dikritik orang. Dulu 98 dia reformasi, sekarang tidak reformasi. Jiwanya tidak reformis. Banyak orang kecewa. Dulunya dia turun ke sekarang kebetulan partai dia misalnya berkuasa, dia tutup mata. Itu yang tidak benarnya. Maunya kita bisa koreksi orang, kita juga harus siap dikoreksi. Kalau dalam pepatah kita, jangan sampai kita lihat itu di seberang sana, kutu di seberang sana yang lebih kecil kita tampak, gajah di pupuk mata nggak nampak. Wajar kan? Kan di pupuk mata gajah itu nggak nampak lagi. Artinya persoalannya lebih besar pada kita. Karena itu kita harus berprinsip koreksi. Nah itu tadi yang saya katakan, lahirnya puisi Taufik Ismail tadi karena ada peristiwa itu. Inspirasinya dari sana. Inspirasinya dari sana. Siklusnya di sana. Itu pada puisi. Kita bicara tentang Kerawang Bekasi. Ya. Nah, Anda baca sejarahnya. Kenapa? Anda baca peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Ya. Menurut Abe Yasin, itu kan puisi yang dituduh plagiat. Khairil itu dituduh plagiat. Dengan puisi The Young Deaf Soldiers, Tentara Mati Muda, karangan Archibald Micheles. Kenapa orang tuduh? Karena orang masih yakin Khairil itu sering menerjemahkan puisi orang. Dia salah satu penerjemah sastra yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia bagus menerjemahkan karya sastra. Ingat ya, bukan karya ilmiah. Karya sastra itu sulit diterjemahkan. Kita bisa bahasa Inggris, coba terjemahkan sastra Inggris itu. Karena ada idiom-idiom yang tidak dapat kita, ada idiom bahasanya. Begitu juga orang Inggris, ketika dia mau menerjemahkan sastra Indonesia, kalau dia tidak mendalami, sulit. Ya kalau diterjemahkan, misalnya kita katakan bahasa Inggris, I love you. Coba lihat di teks. Kata cinta itu. Bisa artinya saya menyayangimu. Ya, bisa artinya saya memperhatikan kamu. Diterjemahkan, kok tidak cinta artinya love itu. Itu. Nah, jadi menurut Abe Yasin pembelaan Kerawang Bekasi itu pengakuan Khairil pada dia, bukan Abe Yasin yang melakukan. Dia berpulang dari Kerawang naik kereta api ke Bekasi. Di tengah jalan dia lihat banyak mayat bergelimpangan. Itu yang menginspirasinya. Kami yang kini terbaring, kami yang berusaha, dia bukan dia mewakili yang terbaring itu. Kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Jadi inspirasinya kaitannya seperti itu. Inspirasinya dari itu. Jadi kalau bicara mimetik tadi, kita lihat ini inspirasinya dari mana. Ya, kalau saya katakan tadi, kalau ibarat Quran tadi, asbabun nuzulnya, inspirasinya dari mana?
Paham? Nah, Anda baca misalnya yang paling dekat lah sekarang nih, ini lagi dikaji oleh judul skripsinya Sismi, lagu Lesti Kejora. Yang pertama ketika dia vakum di televisi, akhirnya kan muncul lagu yang dikarang oleh Adibal. Anda baca liriknya, Anda baca sejarahnya. Kenapa itu lahir? Karena ada peristiwa yang menghebohkan nasional ketika suaminya melakukan kekerasan pada Lesti. Dan ketika itu sudah jadi masuk perkara, lalu dicabut aduannya oleh Lesti. Dia mikir panjang. Dan itu orang pro kontra. Lebih banyak kontranya. Kenapa? Ya, perempuan rata-rata dia tidak setuju dengan ada kekerasan. Tapi kan orang tidak tahu efek kekerasan itu penyebabnya apa. Tahunya kan peristiwa kekerasan itu aja. Paham? Nah, sama sekarang saya katakan, di mana-mana orang berkoar bicara tentang emansipasi wanita. Emangnya sekarang apakah wanita itu tidak ada emansipasinya? Tidak diberikan kesempatan. Jadi ketua partai sudah, jadi presiden sudah Indonesia. Apalagi? Nanti anak-anak bangsa Indonesia nanti bisa buat gerakan emansipasi pria, karena pria sedikit, ya kan? Tapi kenapa itu dijadikan gembar-gembor? Padahal itu abad yang dulu betul. Ingat ya, salah satu memperjuangkan wanita itu adalah Rasulullah. Zaman jahiliyah, anak wanita lahir itu disembelih oleh orang tuanya, dibunuh, malu. Ada masanya orang Cina dulu, kalau dapat anak wanita, dia tinggal serahkan ke orang. Zaman saya kecil-kecil, mudah cari anak angkat orang Cina. Jadi rata-rata orang dapat, kalau ada jumpa orang Cina, ada anak-anak angkatnya. Itu karena orang tuanya biar percaya. Mau dia menyerahkan anaknya ketika lahir, karena dia perempuan. Saya nggak tahu apakah anak-anak angkat, tanya-tanya kamu orang tua Anda, apakah jangan anak-anak angkat juga ini. Gitu. Baik, paham nggak kira-kira? Iya, paham sekarang. Nanti Anda ulang lagi, bukan Anda dengarnya nonton video saja. Ini sudah pengulangan apa yang saya bicarakan, karena ngawur ngidul juga bicara saya. Tapi Anda cari di konten atau di Google, Anda pahami lagi. Tadi kan kita sudah bicarakan, saya hanya memberikan jalan masuknya, cara belajarnya. Ya, Anda bisa saja, Anda meniru tugas orang bisa jadi, tapi itu ada plagiat. Kalau satu kali Anda dianggap plagiat, selama-lamanya orang tidak percaya dengan Anda. Ya, Anda ingat kasusnya presiden kita yang digugat orang ijazah palsu. Sampai sekarang orang tanya, karena orang tidak melihat ijazah beliau. Ini kita bukan berarti ini sebuah contoh gitu. Tapi malah bisa selesai kalau beliau mau. Ini loh ijazah saya, udah habis. Tapi kalau tidak jadi misteri semuanya, sampai dia kemana dikejar orang. Apalagi nanti kalau dia tidak berkuasa. Paham? Nah itu kira-kira seperti itulah. Jadi bukan kita ikut, itu tidak. Penyelesaian masalah seperti itu. Anda boleh, Anda carinya di YouTube. Muncul tuh. Apa tugas mahasiswa itu muncul, bahkan keterangan dosen muncul. Karena bukan kita saja, mungkin ada dosen Brawijaya muncul, atau dari UNES, ya, yang sekarang udah mulai orang menggunakan media sosial ini. Kita udah ketinggalan sebetulnya, gitu. Nah saya mikir sekarang nih untuk mengevaluasi kuliah keberapa nih, mau live aja gitu. Live aja, saya ada acara sudah kita kuliah, nanti untuk evaluasi tanya jawabnya kita live aja malam. Semua mahasiswa itu bisa ikut. Ya, ada yang malas ini gitu. Saya lagi sedang memikirkan apakah saya harus live gitu. Nah itulah upaya saya untuk supaya kalian tuh apa yang saya sajikan tuh paham. Ya, jangan tujuannya kuliah tuh cari nilai.
Nilai itu tidak ada arti apa-apa. Tapi nilai itu perlu sebagai akibat Anda menguasai. Saya ingat kepada Anda, sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Saya ingin nilai A lah. Bagaimanapun Anda mau nilai A, bisa macam-macam usaha Anda. Bisa jadi misalnya karena orang tua Anda alumni bahasa Indonesia, lalu Anda bawa jumpa saya. Misalnya, supaya nilainya jadi baik. Atau misalnya segala sesuatu pas kuliah nanti, udahlah, ada nih oleh-oleh dari Pak, ini oleh-oleh, supaya saya ingat. Oh, bagi saya no. Bahkan kalau ada mahasiswa mau bimbingan dengan saya, Anda jangan bawa. Saya nggak mau. Tanyakan mahasiswa, banyak saya usir, nggak usah saya bilang. Tapi kalau nggak ada lagi tinggalkan ya, saya nggak suka. Ya, nggak suka saya. Yang begitu saya nggak suka. Jadi kalau kita belajar, kalau Anda belajar, Anda bagus, sungguh Anda bagus, lalu saya kasih nilai jelek, yang bodoh itu saya. Atau sebaliknya juga, Anda bodoh, saya kasih nilai bagus, yang bodoh itu saya. Tidak objektif. Karena itu saya yakin dengan media sosial, Anda tonton konten teman Anda bisa belajar, Anda bisa menilai juga, Anda bisa beri komentar yang konstruktif ya, bukan hebat ya, bukan begitu. Saya komentar-komentar kadang karena kita baru mulai di media sosial, tolong perhatikan ya videonya. Misalnya buat video, di belakang ada kain gantungan, ada pintu yang ini. Saya lihat di video saya supaya enak dilihat. Ya, bahkan saya tidak pede saya kalau bajunya. Misalnya ini kuliah ini, habis ini saya ganti baju. Saya ganti baju. Jadi 2 kali saya kuliah, 2 kali saya ganti baju. Kenapa? Karena jadi konten kan. Anda lihat di konten. Sampai ke situnya. Begitu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya ingatkan lagi tugas Anda nanti konsentrasi sampai seminggu ini. Ya, seminggu ini. Anda selesaikan tugas, tapi kalau ada yang salah, sudah tugas salah, komentar Bapak ini salah. Anda perbaiki lagi, Anda perbaiki lagi, Anda siapkan videonya, yang lama Anda hapus. Oke? Lalu jangan lupa nonton juga konten teman sebagai proses pembelajaran Anda. Ya, Anda harus komen juga bahwa Anda paham dengan apa yang dikatakan teman Anda, apa kekurangan teman Anda komen aja. Yang penting komen yang konstruktif, yang benar. Ya, bukan menjelekkan orang, bukan membuli. Paham? Nah, saya mengajar Anda dari dini, jangan melanggar undang-undang ITE. Itu, karena kita bukan orang komunikasi, tapi saya harus ingatkan itu. Jangan melanggar undang-undang ITE. Paham? Nah, jadi punya kesempatan. Kalau salah tuh tinggal hapus, buat lagi. Contohnya nih, masih ada, saya nggak tahu tidak menunjukkan lokal mana, konten mengatakan bahwa kemarin kan saya buat jebakan Batman itu. Saya jelaskan bahwa sastra itu bisa dilihat dari 4 sudut. Tapi kan masih ada yang buat tugas itu dari 4 aspek. Malah saya ada koreksi itu. Berarti kan ikuti. Ya. Nah, apa yang saya jelaskan ini Anda boleh katakan nanti intinya sama, penjelasannya mungkin ada lebih kurangnya pada kuliah berikutnya. Itu aja kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.